bisa berjumpa lagi. Dan sungguh bersyukur Tuhan telah memimpin kita selama 1 bulan lewat. Dan kita sekarang ini sudah memasuki bulan Februari minggu pertama. Nah, adik-adik terkasih, lihat, ada suasana Imlek. Sebentar lagi kita akan merayakan Imlek bersama. Tinggal 5 hari lagi. Wah, adik-adik pasti menanti sekali, bukan? Adik-adik udah mendapatkan bingkisan Imlek dari gereja kan? Bahkan mendapat angpau. Wah, luar biasa adik-adik. Jadi adik-adik, sekalipun kita tahun ini sangat terbatas di dalam merayakan Imlek, tapi biarlah sukacita yang daripada Tuhan senantiasa berlimpah di dalam hati adik-adik semuanya. Amin. Jadi adik-adik yang terkasih, saat ini langsung mengajak adik-adik untuk mengucap syukur, untuk mau berterima kasih kepada Tuhan, untuk mau memuji kebesaran Allah kita. Karena di sepanjang hari-hari yang kita lalui, Tuhan selalu bersama dengan kita, memberkati adik-adik semuanya, memberkati Lause, memberkati papa mama, memberkati kita semua orang yang dicintainya. Jadi adik-adik terkasih, siap untuk memuji Tuhan, siap untuk bersyukur kepada Tuhan, siap untuk menyembah Allah yang hebat. Nah, adik-adik terkasih, langsung mengajak adik-adik semuanya, ayo mari kita satukan hati kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita ya. Yuk, tundukkan kepala, lipat tangannya, dan ikuti Lause ya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat teramat baik bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, hari-hari yang kami lalui, Tuhan berikan kepada kami sukacita. Tuhan berikan kepada kami penyertaan. Tuhan berikan kepada kami perlindungan. Tuhan berikan kepada kami berkat-berkat-Mu Tuhan. Sungguh kasih setiamu tidak pernah berkurang. Sekalipun kami berada di dalam kondisi pandemi ini, tetapi anugerah Allah senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada minggu pagi ini kami semua teman-teman, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan. Tuhan, satukan kami di dalam roh-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami bisa dengan penuh sukacita, penuh dengan syukur, dan kami merasakan hadirat Tuhan dalam hati kami. Dan kami bisa menikmati ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tuntun kami untuk masuk hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik terkasih, langsung akan mengajak kita nyanyikan satu lagu baru. 主的喜乐是我的力量. Sukacita berasal daripada Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kita. Jadi biarlah di hari-hari Imlek ini, momen-momen Imlek ini, biarlah kita tetap bersukacita. Sekalipun mungkin kita tidak bisa jumpa langsung ya, tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang kita udah kangen kali loh. Hampir setahun kita belum jumpa dengan mereka. Tetapi biarlah sukacita ini senantiasa bersama dengan adik-adik. Mari kita nyanyikan bersama. 主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然橄榄树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因救我的神欢喜快乐。主的喜乐是我力量，
kita terlebih dulu. Tuhan Yesus mencintai kita sampai memberi nyawanya di atas kayu salib untuk kita semuanya. Jadi adik-adik terkasih, Lause, biarlah bersama dengan adik-adik semuanya, setiap hari kita terus bertambah-tambah cinta kasih kita kepada Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya cinta kasih kita kepada Tuhan. Bertambah-tambah lebarnya cinta kasih kita kepada Tuhan. Bertambah tinggi-tingginya cinta kasih kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. kami bisa memuji menyembah Tuhan. Kiranya pujian kami sungguh menyenangkan, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Tenangkan, berikan kepada kami konsentrasi yang baik, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang ada di dalam hati kami mengajari dan membimbing kami. Terpuji Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin.
Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan,
Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Adik-adik yang terkasih, wah kita udah dengar cerita tadi ya. Gimana? Luar biasa bukan? Inilah Allah Israel, Allah yang luar biasa. Dan ini juga Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang bisa melakukan segala perkara. Coba bayangkan, setumpuk kertas-kertas atau setumpuk barang-barang mau kita bakar dengan api, kalau kita sirami dengan air, apakah masih bisa hidup? Tidak mungkin, kecuali kita siramkan dengan minyak. Wah, pasti hidup, apinya pasti meledak. Tapi ini coba bayangkan, cerita tadi dikatakan bahwa korban itu disiram dengan air sampai airnya itu membanjiri, seluruh korban itu penuh dengan air. Wah ye, bisa membayangkan keadaan itu. Tapi itu yang terjadi. Allah mendatangkan api dan membakar habis semua korban-korban yang ada. Adik-adik yang terkasih, inilah luar biasanya. Kita harus percaya. Kita harus percaya. Nah, adik-adik yang terkasih, kita sekarang ini berada di dalam masa pandemi. Kita harus mempunyai iman yang kuat seperti ini. Jadi adik-adik yang terkasih, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Yang kita percaya, Tuhan kita sanggup menolong kita. Tuhan kita sanggup menyelamatkan kita dan sanggup memulihkan keadaan kita. COVID-19 pada suatu hari Tuhan akan selesaikan bagi kita. Jadi tetap percaya ya, tetap kuat imannya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita manusia, tapi bagi Allah semuanya itu mungkin. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu Dia dapat lakukan untuk kita. Jadi adik-adik yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang dibuat oleh kita manusia, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Adalah Tuhan yang hidup. Orang yang sakit disembuhkannya, orang yang tidak dapat melihat, yang buta disembuhkannya sehingga menjadi dapat melihat, orang yang bisu disembuhkannya sehingga dapat bisa berbicara, orang yang lumpuh tidak bisa berjalan disembuhkannya dan bisa berjalan. Dan orang yang mati dibangkitkannya. Jadi Allah kita adalah Allah yang hidup. Jadi adik-adik yang terkasih, percaya. Oke? Percaya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Dan yang kita percaya Allah yang hebat ini senantiasa bersama dengan adik-adik semuanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kepada kami iman yang teguh, iman yang kuat untuk kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Tuhan, Engkau tahu sekarang ini kami seluruh bangsa Indonesia dan seluruh dunia ini sedang mengalami suatu pergumulan yang sangat berat, yaitu COVID-19. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa mohon kasih karunia dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sanggup menolong kami, sanggup menyelamatkan kami, sanggup memulihkan kami, memulihkan keadaan kami. Dan kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pada waktunya Tuhan akan memulihkan semuanya itu menjadi baik dan indah adanya. Kami bisa kembali beraktivitas. Kuatkanlah iman kami untuk terus percaya. Kuatkanlah hati kami untuk terus yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Engkau jagai mereka, berkati mereka Tuhan. Di masa-masa menyambut Imlek, biarlah Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, melimpahkan sukacita, melimpahkan kebaikan-Mu, melimpahkan kemurahan-Mu atas hidup mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan yang baik. Demikian juga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kedua orang tua mereka. Kami sungguh menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh keluarga, adik-adik kami senantiasa diberkati dan dipimpin dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin.
Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Adik-adik yang terkasih, sesudah ibadah selesai, jangan lupa untuk merekam ayat firman Tuhan ini, oke? Jadi adik-adik yang terkasih, silakan menghafalkannya dan silakan yakini dan imani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Yang terkasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah ini mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi kita semuanya dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kami Lause mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Oke? Dan untuk minggu depan kita tetap ada ibadah ya. Adik-adik jangan lupa, sekalipun Imlek, tapi kita tetap harus ingat Tuhan. Tetap ingat Tuhan. Kita tetap ada ibadah bersama. Waktunya jam 10.30. Oke? Jadi kita berjumpa di minggu depan. Tuhan memberkati adik-adik semuanya.